Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1791. Melihat bagaimana Harvey York dengan mudah menjatuhkan semua pengawal Seth ke tanah, semua orang akhirnya mengerti mengapa iblis kecil ini begitu sombong. Ternyata dia memang memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, Seth Keaton sedikit menyipitkan mata dan tidak terlalu peduli dengan kemampuan Harvey di mana dia menyapu semua orang itu dalam sekejap. Bagaimanapun, senjata api masih lebih kuat daripada kekuatan tempur dalam masyarakat modern. Kekuasaan, status, kekayaan, dan energi dapat secara instan menghancurkan orang lebih daripada tuannya. Ada begitu banyak cara untuk membunuh orang yang kuat. Tidak perlu berbenturan langsung dengannya. Sementara itu, Seth mengirim pesan dengan tenang, meminta pengawal terkemuka untuk mengirim beberapa lagi pengawal dengan senjata api. Harvey tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Seth, kamu masih tidak ingin keluar pada saat ini." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas Cina berdiri, menatap Harvey dengan aura mulia seorang atasan. "Anak muda, apakah kau tahu ini adalah pusat Mordu? Tahukah kau bahwa mereka yang datang ke perjamuan ini semuanya adalah tokoh terkenal di Mordu? Apa yang kamu coba lakukan? Sudahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Orang ini pasti sudah lama berada di posisi tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Orang biasa bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk berbicara ketika mereka melihatnya, apalagi berteriak di depannya." Harvey hanya berjalan ke podium dengan ekspresi acuh tak acuh, mengambil mikrofon pembawa acara, dan berkata dengan tenang, "Kalian bertanya padaku mengapa aku di sini. Sederhana saja, tidak ada asap jika tidak ada api. Aku hanya datang ke sini untuk mendapatkan keadilan bagi diriku sendiri. Masalah hari ini adalah pribadi. Ini antara Seth dan aku. Semalam saat syuting di Hengdian World Studios, tirai jatuh dan menimpa istri Seth, Stacy Leo. Saudari iparku kebetulan ada di sana, tapi dia aman dan sehat. CEO Keaton kalian bahkan tidak berusaha menemukan pelakunya atau kebenarannya. Dia juga tidak menanyai kru, tapi dia ingin adik iparku tidur dengannya sekali untuk menyelesaikan masalah. Setelah ditolak, dia menjadi gila di tempat dan memukuli adik ipar saya. Adik iparku mengancamnya dengan kematian, hampir menjatuhkan dirinya sampai mati dan akhirnya lolos." Harvey tampak acuh tak acuh, dan tatapan dinginnya menyapu kerumunan. "Aku di sini hari ini untuk mendapatkan keadilan bagi adik iparku. Tidak terlalu banyak, kan?" Semua orang di kerumunan itu terkejut sejenak. Mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Semua orang tahu gaya Seth dalam melakukan sesuatu. Jadi, apa yang dikatakan Harvey saat ini adalah 90% benar. Namun, orang-orang yang bisa muncul di sini pada dasarnya terkait erat dengan Seth. Bagaimana orang bisa keluar untuk memimpin keadilan? Sudah cukup bagus bahwa mereka tidak berdiri dan membantu menekan Harvey. Pria tua berjas itu tampak sedikit canggung, tetapi dia masih bersikeras pada saat ini. "Aku mengenal CEO Keaton dengan sangat baik. Dia mengatakan hal-hal itu dan melakukan hal-hal itu hanya untuk mengetahui kebenaran." Seorang pengusaha besar seperti dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Keaslian dari apa yang kau katakan adalah subjek untuk diskusi. Juga, bahkan jika itu benar, kau tidak bisa masuk begitu saja ke dalam kesempatan seperti itu dan membuat masalah di sini. Kau bisa pergi ke polisi. Kau bisa menuntut dia. Kau bisa menyewa pengacara. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk menggunakan kekerasan. Ada hukum di masyarakat saat ini. Adapun perilakumu, apakah itu benar atau salah, kami masih harus mengirimmu ke kantor polisi terlebih dahulu. Orang tua ini tampak benar seolah-olah dia adalah perwujudan hukum. PLAKK. Harvey tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia muncul di depan orang tua itu dan menamparnya, membuatnya terbang keluar dalam sekejap. Bab 1792.
Pria tua berjas itu menjerit dan berjuang untuk bangun. Dia kemudian mengambil botol anggur dengan marah. Setelah itu, bocah kecil, beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. PLAKK. Harvey York menamparkan orang tua itu dan sekali lagi mengirimnya terbang. Aku mengenal diriku dengan sangat baik. Aku mengatakan hal ini dan melakukan hal ini hanya untuk mengetahui kebenarannya. Kau dapat pergi ke polisi. Kau bisa menuntutku. Kau bisa menyewa pengacara. Tapi ini bukan alasan bagi kau untuk memaafkan kekerasan. Ada hukum di masyarakat saat ini. Adapun perilakumu, apakah itu benar atau salah, aku harus mengirimmu ke kantor polisi dulu. Harvey langsung mengembalikan kata-kata yang tepat kepada orang tua itu, kata demi kata. Orang tua itu sangat marah sehingga dia mulai muntah darah. Kamu, Harvey hanya mengabaikannya dan berjalan ke podium. Kemudian, dia menendang berbagai hadiah yang disiapkan di podium hingga berhamburan. Dia kemudian melihat sekeliling penonton lagi dan berkata, Seth Keaton, kau masih tidak ingin keluar sekarang. Anak muda, tahukah kamu bahwa aku tidak muncul karena aku memberimu kesempatan? Melihat Harvey begitu arogan dan mendominasi dan mengekspos segalanya, Seth tidak bisa diam saat ini, tidak peduli seberapa tenangnya dia. Dia perlahan berdiri dan menyalakan cerutu. Dia kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey, yang perlahan-lahan menatap Harvey dan berjalan lebih dekat pada saat ini dan terus berbicara tentang si kecil itu, Cynthia Zimmer. Kenapa dia tidak melindungi istriku? Seharusnya dia yang diremukkan sampai mati. Dalam hal ini, istriku seharusnya baik-baik saja. Tapi, sesuatu terjadi pada istriku, sehingga pelacur kecil itu harus menanggung semua akibatnya. Semua yang terjadi kemarin hanyalah pelajaran untuknya. Selama istriku tidak bangun, aku tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, meskipun kamu telah melakukan banyak hal, aku tetap tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kamu melihat dan melihat bagaimana aku menyiksanya sampai mati. Seth berkata dengan setengah tersenyum di wajahnya. Sementara itu, dia mengeluarkan kepulan asap tebal dan berkata dengan nada mengejek, kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu tidak bisa mendapatkan keadilan dariku, dan kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Berlutut dan rendahkan dirimu. Kalau begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menghancurkanmu. Seth bertepuk tangan ringan saat dia berbicara. Kemudian, dia melihat 8 pengawal memegang senjata api berjalan keluar dari antara kerumunan. Pengawal itu memiliki dokumen hukum, dan mereka semua pensiunan tentara. Mereka tampak tenang dan memiliki niat membunuh saat mereka memegang senjata api mereka. Biasanya kaki orang tanpa sadar akan melunak ketika mereka melihatnya. Aku harus mengakui bahwa meskipun kau sombong dan mendominasi, kau memiliki setidaknya satu keunggulan dibandingkan yang lain. Artinya, kau berani, dan aku masih mengagumi kau untuk itu. Harvey mengabaikan para pengawal bersenjata itu. Dia tetap acuh tak acuh, dilihat dari titik ini, aku tidak akan membunuhmu. Kamu menamparkan Cynthia 20 kali dan menendangnya 13 kali kemarin, kan? Nak, kamu cukup bagus. Seth tidak menunjukkan penyesalan apapun. Sepertinya Cynthia memberitahumu tentang hal itu. Dalam hal ini, apakah ini berarti dia sangat terkesan denganku? Mengapa? Apakah kau akan mengatur kami? Setelah urusan ini selesai, aku bahkan akan memberimu amplop merah besar. Hahaha. Harvey melihat Rolex antik di pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berkata dengan santai, sekarang sudah 30 menit menuju tengah hari. Keaton Real Estate akan dihapus seluruhnya dari Mordu setelah pukul 2 siang. Dihapus dari Mordu. Seth meniup asap tebal. Anak nakal, sepertinya kamu memang memiliki kekuatan. Tidak hanya kamu bertindak kasar di sini, tetapi kamu juga ingin mengacaukan perusahaanku. Bab 1793. Harvey York tersenyum acuh tak acuh, ya, tebakanmu benar. Seth Keaton tercengang sejenak.
Dia tidak pernah berharap Harvey benar-benar mengakuinya. Dia berkata samar-samar dengan penuh minat, "Bocah, menurutmu siapa dirimu? Apakah nama keluargamu Jin, Ling, Smith atau Patel? Jika tidak satu pun dari mereka adalah nama keluargamu, orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia, apa hakmu untuk bertindak sok di depanku? Apakah kau pikir aku, Seth Keaton, hanya bermain-main setelah berada di Mordu selama bertahun-tahun? Apakah kau pikir ada orang yang bisa datang dan mengacaukanku? Apakah kau serius bercanda denganku? Apakah kau tahu siapa yang kau hadapi sekarang?" Seth melihat sekeliling tempat itu dengan santai dengan ekspresi dingin. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Karena kau tidak tahu, aku tidak keberatan memberi tahumu. Ini adalah orang kedua dalam sistem pajak Mordu. Ini adalah wakil presiden Bank of Mordu. Ini adalah komisaris pelabuhan Mordu. Ini adalah kapten dari Brigade Polisi Khusus." Sementara itu, Seth memanggil nama mereka satu persatu, dan lebih dari selusin tokoh terkenal berdiri bersama dengan tindakannya. Mereka semua menatap Harvey dengan ekspresi mengejek. Seth membawa kelompok orang ini, berjalan mendekat, dan berdiri di depan Harvey, hampir menindasnya dengan semacam intimidasi. "Bocah, siapapun di sini," begitu mereka menggerakkan jari mereka dengan santai, kekuatan yang dapat mereka gunakan tidak terbayangkan. "Bermain dengan kami, apakah kau pikir kau layak mendapatkannya?" Orang-orang itu melihat Harvey dengan tangan terlipat setelah Seth menyelesaikan kata-katanya. Beberapa mengejek, beberapa berbahaya, dan beberapa menunjukkan senyum tanpa komitmen. Rupanya, di mata mereka, Harvey adalah orang luar yang sama sekali tidak tahu apa arti kematian. Menginjak-injak orang seperti itu sampai mati sebenarnya membutuhkan begitu banyak dari mereka. Rasanya seperti berburu kelinci-kelinci menggunakan bom hidrogen. Harvey menatap sekelompok orang di belakang Seth dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kau yakin ingin ikut campur dalam masalah ini?" Seorang pria dengan wajah pucat mencibir, "Aku anggota keluarga Bauer dari cabang Longmen. Apakah kau pikir aku tidak bisa menangani masalah ini? Jika aku mau, aku bisa memborgolmu sekarang juga. Aku akan membunuhmu di tempat jika kamu berani melawan." Prok, prok, prok. Harvey bertepuk tangan dengan lembut. Sungguh prestise yang hebat. Sungguh roh yang jahat. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kau adalah seorang inspektur dari kantor polisi. Sampah dari keluarga Bauer menggertak orang di sini. Bukankah Aiden Bauer mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu di sekitar sini? Ekspresi Harvey dipenuhi dengan kedinginan. Sementara itu, sesosok tubuh keluar dari belakang dan menendang apa yang disebut sebagai anggota keluarga Bauer hingga keluar dari podium. Kemudian telapak kaki pihak lain menginjak wajahnya, membuat jejak kaki menumpuk di atasnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Tanpa menunggu anggota berpangkat tinggi keluarga Bauer untuk berbicara, Aiden telah mematahkan anggota tubuhnya dan kemudian menendangnya pergi. Kemudian, seluruh tempat itu dipenuhi dengan hawa dingin yang menakutkan. "Siapapun yang berani ikut campur dalam masalah ini, aku, Aiden Bauer, akan membunuhnya dan seluruh keluarganya hari ini." Semua orang terkejut, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Aiden Bauer, keluarga Bauer dari cabang Longmen. Putra Oliver Bauer, Aiden Bauer. Orang yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Bauer dan grup Kaizen dan memiliki kesempatan untuk menjadi ketua cabang Longmen. Memang, Aiden telah menjadi sangat populer saat itu. Siapa di lingkaran atas Mordu yang tidak mengenalnya? Yang terpenting, semua orang tahu bahwa ini adalah gangguan. Melanjutkan bermain-main dengannya tidak akan ada gunanya. Bab 1794. Adapun Seth Keaton dan yang lainnya, wajah mereka sedikit pucat sekarang. Seolah-olah mereka telah disambar petir. Tangan Seth yang memegang cerutu mulai bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aiden Bauer akan benar-benar muncul pada kesempatan ini, dan dia tampaknya membela Harvey York. Bagaimana ini bisa terjadi?
Sekelompok orang mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan ekspresi mereka yang semula tenang menjadi panik. Tidak peduli seberapa bagus Harvey dalam bertarung, itu tidak terlihat di mata orang-orang itu. Namun, penampilan Aiden membuat orang-orang itu sangat cemburu. Berbeda dengan Harvey, yang belum pernah mereka dengar, Aiden, pemula Mordu, dikenal sebagai orang yang kejam. Penting untuk dipahami bahwa dia bahkan bisa menghancurkan saudaranya. Lalu, bukankah membunuh orang lain semudah meminum air? Semua orang berani bertindak arogan di depan Harvey. Namun, kelompok orang yang baru saja mendominasi ini bahkan tidak berani membuat suara di depan Aiden. Bahkan anggota keluarga Bauer berpangkat tinggi yang anggota tubuhnya patah dan ditendang masih lamban dan lupa berteriak pada saat itu. Harvey ini, bagaimana dia bisa mendapatkan dukungan Aiden? Meskipun yang hadir tidak bersedia percaya pada fakta ini, tetapi fakta adalah fakta. Orang di depan mereka adalah Aiden Bauer. Sementara itu, di bawah sinyal Seth, seorang pengusaha kaya yang berteman dengan keluarga Bauer berjalan dengan gemetar. Dia kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Bauer, kau dan anak nakal itu. PLAKK. Aiden telah menamparkan pengusaha kaya itu, menjatuhkannya ke tanah bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Anak nakal apa? Ini Tuan Muda York, dia kakakku. Aku akan menjelaskannya hari ini. Masalah hari ini bersifat pribadi. Ini antara kakakku dan Seth. Siapapun yang berani memihak Seth berarti dia punya masalah denganku." Harvey memandang Seth dengan tenang. Dahi Seth dipenuhi keringat dingin. Kemudian, dia tanpa sadar berkata pada saat ini, "York, siapa kamu?" "Sejauh yang aku tahu, tidak ada York di antara 10 keluarga teratas." Aku berkata, "Namaku Harvey York. Aku pikir kau tidak memiliki siapapun untuk dihubungi, bukan? Kalau begitu kau akan dihukum." Harvey mengarahkan senjata api di tangannya langsung ke paha kiri Seth setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian menarik pelatuknya dengan ekspresi acuh tak acuh. DORR. Ada ledakan keras, dan bau terbakar yang menyengat keluar. Seluruh kerumunan berteriak. Semua orang tercengang saat menyaksikan adegan ini. Maafkan ketidaktahuan kami, Tuan Muda Bauer, Tuan Muda York." "Tuan Muda York, Seth telah bertindak terlalu jauh. Kami di sini untuk mendukungmu untuk mendapatkan kembali keadilan." Rupanya, itu orang-orang yang hadir semuanya adalah baling-baling angin berdarah. Mereka tentu sangat bersatu dalam menginjak-injak orang luar. Namun, ketika mereka menemukan bahwa Harvey memiliki Aiden sebagai pendukungnya, mereka dengan cepat memutuskan semua hubungan mereka dengan Seth. Lagi pula, semua orang tahu Aiden menyebalkan. Jika dia benar-benar menjadi ketua cabang Longman, bukankah itu berarti semua orang harus mengikuti perintahnya? Wajah Seth berangsur-angsur menjadi pucat seperti hantu. Dia berada di markasnya hari ini. Namun, tidak hanya orang-orang itu, yang seharusnya saudaranya, tidak keluar untuk mendukungnya, mereka juga menendangnya ketika dia jatuh. Pada saat ini, Seth gemetar karena marah. Diam. Harvey juga tidak memperlakukan orang-orang itu dengan baik. Sebagai gantinya, dia memberi mereka masing-masing tamparan dan mengirim mereka terbang keluar. Dia kemudian berjalan di depan Seth dan berkata dengan acuh tak acuh, "CEO Keaton, dapatkah kau memberitahu aku siapa yang harus aku hadapi sekarang?" Bab 1795. Harvey York tampan, dan sosoknya cukup ramping. Meskipun demikian, kata-kata acuh tak acuh yang dia ucapkan saat berdiri di sini seperti angin barat laut di musim dingin, membuat Seth Keaton merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan bahkan jauh di dalam tulangnya. "Anak muda, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu masih ingin menyerangku?" Ekspresi wajah Seth berubah mengerikan pada saat itu. Meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Harvey dengan kehadiran Aiden Bauer. Namun, status Aiden dianggap rata-rata di Mordu, dan itu jelas bukan level tertinggi.
Seth telah berada di Mordu selama bertahun-tahun, dan dia harus memiliki pendukungnya. Jadi, dia tidak bisa benar-benar berlutut saat ini. Bagaimanapun, martabat dan harga diri sangat penting bagi mereka. Jika dia berlutut hari ini, bagaimana dia akan bertahan di Mordu di masa depan? Kamu mendambakan kecantikan Cynthia. Kamu gagal mengancamnya, dan kamu memukulnya. Kamu bahkan ingin memaksakan dirimu padanya. Karena kamu punya nyali untuk mengakuinya, aku tidak akan membunuhmu. Tapi, kau harus berada di kursi roda selama sisa hidupmu. Bisakah kau melakukan ini? Harvey dengan santai mengambil senjata api dari salah satu pengawal Seth dan membuka kunci pengaman. Wajah semua orang menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu sombong dan berani main-main di tempat ini. York, kau memiliki tuan muda Bauer yang mendukungmu hari ini. Itu sebabnya aku menyerah. Seth menggertakkan giginya. Tapi itu tidak berarti aku lemah. Aku jamin, jika kau berani menyakitiku, itu pasti akan menggigitmu kembali. Harvey tersenyum. Kau punya pendukung lain. Seth menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku anak buah tuan muda Fei. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Tidak banyak foto besar dengan nama keluarga Fei di Mordu. Yang paling terkenal tampaknya adalah Komandan Pertama Mordu, saudara ipar Benjamin Ling, Timothy Fei. Aiden sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepotong ketakutan muncul di wajahnya. Timothy Fei bukan apa-apa. Namun, yang di belakangnya, Benjamin Ling, pasti mengintimidasi. Dia adalah orang nomor 1 di Mordu, orang pertama yang memegang komando Mordu. Tuan muda Fei. Harvey tampak acuh tak acuh. Timothy Fei. Seth menjawab dengan arogan, ya, ini tuan muda Timothy Fei, pemimpin pertama Mordu, saudara ipar Benjamin Ling. Dalam perspektif Seth, tidak perlu baginya untuk menjelaskan hubungannya dengan Timothy. Dia hanya perlu memberitahu Harvey bahwa orang di belakangnya adalah Timothy. Seth yakin bahwa selama dia menyebutkan nama Timothy, bahkan 6 pangeran Mordu, mereka harus menunjukkan rasa hormat padanya, apalagi Harvey. Namun, Harvey mengambil ponsel dari Aiden dan dengan santai melemparkannya ke arah Seth. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kau menyebut tuan muda Fei, maka aku akan memberimu kesempatan. Kau dapat memanggilnya sekarang dan bertanya apakah dia berani melindungimu. Jika dia berani, maka kamu akan baik-baik saja hari ini. Jika tidak, maka kamu harus terikat di kursi roda selama sisa hidupmu." Seth tercengang sejenak. Ini jelas pertama kalinya dia melihat seseorang tidak terpengaruh bahkan setelah mendengar dua kata itu, Timothy Fei. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Meskipun demikian, dia tidak berbicara omong kosong saat ini, apalagi menyia-nyiakan kesempatan. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar nomor yang dikenalnya. Segera, panggilan itu terhubung, dan acuh tak acuh suara datang dari sisi lain, siapa ini? Meskipun Seth berbicara melalui telepon, dia sangat hormat pada saat ini, mengangguk dan membungkuk. Tuan muda Fei.